Halo, selamat malam. Putusan kedua Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan usia Capres-Cawapres mengejutkan. Pasalnya sebagian besar orang menilai bahwa putusan pertama tersebut adalah putusan yang final. Namun kemudian ada beberapa perkara lain yang kemudian diputuskan dan meloloskan ada usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun dengan norma sedang menjabat sebagai kepala daerah. Benarkah kemudian keputusan MK ini adalah karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka? Kita akan diskusikan lebih jauh pada malam hari di Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Ya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Putusan ini merespon permohonan uji materi undang-undang pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres dan Cawapres, artinya mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa melenggang di Pilpres. Namun dalam dalil penambahan syarat Capres dan Cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah dan dikabulkan oleh MK. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia Capres-Cawapres yang bisa di bawah 40 tahun, namun kemudian ditambahkan norma sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten ini menjadi perhatian publik pada hari ini. Tidak sedikit kemudian yang mengkritisi, yang melihat bahwa putusan ini melampaui kewenangan. Namun terlepas dari itu, gugatan soal batas usia Capres-Cawapres sejak awal memang sudah banyak diperhatikan oleh publik dan dicurigai bahwa ada motif politik di sana, terutama untuk meloloskan putra dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Benarkah kemudian putusan ini memang menuju ke arah sana? Dan bagaimana kita melihat lebih jauh lagi putusan MK yang mengubah batas usia Capres-Cawapres untuk pemilu Presiden berikutnya? Kita akan diskusikan pada malam hari di Talk Politik with Reinhard.
Reinhardt. Kami live malam hari ini bersama dengan dua narasumber. Ada Bang Yusuf Lakaseng dari Ketua DPP Partai Perindo. Bang Yusuf, selamat malam. Ya, selamat malam Reinhardt. Dan juga ada Bang Ray Rangkuti, analis politik Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray. Selamat malam, Bung. Kita hari ini tentu ya melihat Bang Ray dan juga Bang Yusuf bagaimana putusan MK yang mungkin bagi sebagian pihak mengejutkan, tapi mungkin bagi sebagian yang lain sudah terprediksi. Saya mungkin mau mulai dari Bang Ray Rangkuti dulu nih. Ini apa isi hati dan pikiran Bang Ray Rangkuti ketika akhirnya MK memutuskan bahwa gugatan usia batas minimal capres-cawapres itu boleh 40 tahun ke bawah dengan tambahan norma pernah menjabat sebagai kepala daerah itu. Apa ya gitu. Tapi menurut saya banyak jadi kritik terhadap putusan ini gitu. Bukan saja karena substansinya, tapi juga karena prosesnya kan. Seperti yang kita tadi sudah menyebut, ada nuansa politik yang kelihatan kuat. Kemudian diperkuat dengan pernyataan Saldi Isra, salah satu hakim konstitusi dalam hal ini gitu ya. Lalu kalau kita baca lagi soal formalitas pengajuan ini sebetulnya juga agak menarik gitu karena si pemohon ini tidak mendalilkan sebetulnya apa kerugian dirinya terkait dengan pasal ini gitu loh. Nah, cuman dia mendalilkan keuntungan dirinya karena dia bisa memilih seseorang yang menjadi fansnya gitu loh, yang dia sukai gitu. Padahal di dalam ketentuan DMK itu harus dinyatakan sebab akibat dari kerugian si pemohon terkait dengan pasal yang diajukan. Nah, sejauh yang saya lihat dan dibaca, kelihatan ini si pemohon belum mendalilkan apa yang menjadi kerugian dari dirinya. Tapi ada memang positifnya kalau dikabulkan, yaitu dia bisa mendukung orang yang dia sukai gitu. Padahal mestinya yang pertama itu dia harus diajukan adalah Anda sendiri ruginya di mana. Itu dulu. Dan Anda sendiri manfaatnya di mana kalau ini. Itu dulu sebetulnya yang ditanyakan ketika terjadi proses pembahasan pada pokok ya materinya ya, pokok materialnya ya, bukan pada substansinya gitu ya. Nah, ini menarik. Karena kalau begitu nanti mestinya setiap orang juga yang bisa mendalilkan karena dia suka seseorang datang ke MK mestinya bisa diperbincangkan itu, bisa diuji bisa diterima tuh. Misalnya apa gitu? Misalnya kan selama ini misalnya soal uji materi tentang presidential threshold, parliamentary threshold itu ditolak ya karena sebagian dari pemohon itu dianggap oleh MK tidak memiliki kerugian konstitusional langsung gitu loh. Itu salah satu alasan mereka. Anda nggak bisa dibuktikan ya Anda memiliki karena misalnya saya mengajukannya, kan saya bukan anggota partai, bukan anggota legislatif, bukan macam-macam dan seterusnya itu. Jadi di mana kerugian konstitusional secara langsung, itulah yang mengakibatkan kemudian gugatan saya ini ditolak gitu. Lah ini si pemohon nggak bisa mendalilkannya kecuali saya suka gitu. Artinya mestinya Gibran ini, kalau misalnya Gibran yang mau maju gitu ya, mempergunakan pasal ini, mestinya orang inilah yang harus maju ke depan untuk mendalilkan bahwa dia dirugikan. Karena tidak bisa maju begitu. Tidak maju karena dia sebagai kepala daerah yang mungkin dia merasa berprestasi macam-macam, ada pasal ini sehingga tidak bisa didorong sebagai calon kepala daerah. Jadi secara substansi hukum dan proses secara Anda ini sudah formilnya nih. Formilnya juga sudah. Kalau ini sebetulnya secara formil ini sudah menurut saya sudah layak ditolak. Kenapa? Karena yang bersangkutan nggak menyebut kerugian konstitusionalnya dengan sebab akibat di dalam peraturan, di dalam undang-undang loh ya. Bisa dijelaskan sebab akibatnya. Jadi ada hubungan langsung tuh. Dia rugi kalau pasal ini tetap diperkenankan gitu. Nah itu misalnya. Nah yang kedua adalah kalau kita mulai ke substansi ini, kan disebutkan di situ adalah soal usia 40 tahun harus dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan undang-undang selama tidak gitu. Berarti kalau kita potong saja di kalimat ini agak aneh karena sebelumnya MK mengatakan tidak bisa menerima gugatan pemohon yang lain terkait dengan batas usia. Karena menurut MK batas usia ini open legal policy. Lah sekarang di sini dia sebut ini inkonstitusional kata dia. Yang 40 tahun itu inkonstitusional kalau tidak dikaitkan dengan pasal ini gitu loh. Perasa baru itu gitu. Norma tadi. Norma baru itu gitu kan. Aneh. Loh kalau ternyata ini 40 itu inkonstitusional kalau ada syarat tambahannya, mestinya dia terima 35 itu. Dia terima itu. 35 pun inkonstitusional karena nggak ada syarat, nggak ada pernyataan ini. 25 juga inkonstitusional kalau nggak ada pernyataan ini. Itu harus kembali ke asal tuh berarti. Setiap orang yang punya hak pilih bersamaan dengan itu dia punya hak dipilih. Kan kembali ke pokok asalnya. Nanti kalau kita baca ini nih,
ini bertentangan dengan usia 40 tahun itu bertentangan dengan konstitusi selama muncullah perasa ini. Jadi kalau perasa ini ada 40 tahun ada. Kalau begitu apa masalahnya dengan 35 tahun? Mestinya Anda turunkan dan kabulkan. Artinya menurut saya begini, saya menolak permohonan PSI, tetapi permohonan ini bisa diterima selama dikaitkan dengan perasa ini gitu loh kira-kira tuh. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga menariknya adalah punya pengalaman atau sedang menjabat. Dan ini tidak ada kriteria yang disebut dengan pengalaman. Kepala daerah yang menjabat setahun tiba-tiba diberhentikan, besok dia bisa calon presiden loh. Karena sebetulnya begitu kan, padahal dia diberhentikan, dimakzulkan kan gitu. Atau kepala daerah yang pernah terlibat kasus korupsi, baru setahun ditangkap KPK. Setelah dia selesai masa hukuman, 5 tahun dia itu dulu jeda kan, sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi. Tahun berikutnya dia bisa jadi calon kepala daerah, jadi calon presiden. Padahal mantan koruptor, misalnya begitu ya. Dan atau kasus karena orang mengaitkannya dengan Gibran, kita sebut saja dulu dengan misalnya kasus Gibran. Gibran ini baru 3 tahun menjadi kepala daerah, wali kota di Solo. Lalu kira-kira prestasi semacam apa yang ia miliki? Satu, pengalaman seperti apa yang bersangkutan miliki? Kan itu pertanyaannya. Kalau menurut saya, mestinya ada batasan yang tegas. Misalnya mengatakan pernah punya pengalaman setidaknya 2 kali masa jabatan di wali kota, kan kira-kira gitu. Jelas ukurannya itu apa. Dan atau 1 kali masa jabatan di tingkat provinsi alias gubernur gitu. Itu lebih jelas gitu loh. Lah orang ini kalau dengan perasa kayak begini nih, ya Anda jadi anggota DPR nih. Misalnya ya terpilih besok kita kan Februari gitu. Mas seperti sekarang nih jadi caleg nih. Besok tiba-tiba belum ada pendaftaran calon presiden. Anda anggota DPR baru katakan 4 tahun sebagai anggota DPR, Anda jadi calon presiden? Boleh. Meskipun usianya baru 35 tahun dan seterusnya. Jadi agak repot ini. Nah yang terakhir, ini agak konfliktif menurut saya ini. Karena apa? Karena perasa tambahan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu membedakan antara pemilu dengan pilkada. Kan disebutkan di situ itu adalah melalui pemilihan umum, ya kan? Atau jabatan pemerintah melalui pemilihan umum dan atau pilkada. Padahal situasi yang terbangun sekarang ini sebetulnya menyatukan pilkada dengan pemilu gitu. Dengan putusan MK ini mempertegas lagi bahwa pilkada itu bukan rezim pemilu dan pemilu itu bukan rezim pilkada. Padahal tujuan kita udah mulai menyatukan ini karena tidak ada lagi beda sama sekali antara pelaksanaan pilkada dengan pelaksanaan pemilu. Semua pelaksanaan pilkada itu sama dengan pelaksanaan pemilu dan oleh karena itu tidak layak dipisahkan, sebaiknya malah disatukan. Putusan MK ini membuat keduanya makin tegas adalah 2 jenis pemilihan yang berbeda. Jadi ada banyak sebetulnya pertanyaan ya Bang Reddy balik putusan ini. Ini baru dibaca sekilas loh ya. Kita belum baca belum dibaca secara detailnya. Bang Yusuf Lakaseng, kita tahu bahwa setelah putusan itu dibacakan ada banyak sekali kritik yang muncul ya dari pakar, kelompok masyarakat, mahasiswa yang kemudian juga mengaitkan bahwa ini menuju ke politik dinasti yang banyak sekali pandangan menuju ke arah sana. Apakah kemudian juga Bang Yusuf Lakaseng melihat ini memang keputusan yang menimbulkan pertanyaan besar dan memang mengkritik dari keputusan ini sendiri? Ya kita bisa lihat pas itu diketuk palu ya, frasa baru di mana membolehkan yang pernah jadi kepala daerah ikut bisa walaupun usianya belum 40 tahun dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Kan memang kita lihat suara publik kan semakin kencang dan menurut saya ada 2 yang dirugikan di sini. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi sendiri ya. Mahkamah Konstitusi ini kan dia penjaga konstitusi ya. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi seperti masuk dalam lingkaran politik. Jadi dia sudah mendegradasi dirinya dari the guardian of constitution menjadi Mahkamah Keluarga diplesetkan oleh publik kemudian menjadi alat politik. Yang kedua adalah ada kerugian besar di pihak Presiden Jokowi. Dia akan dituduh termasuk mencoba membuka jalan untuk hadirnya
sebuah dinasti politik. Orang kan bilang bahwa mendebat, bukan dinasti politik kan juga nantinya dipilih. Dalam politik modern, dinasti politik itu menjadikan yang namanya formalisme demokrasi, tinggal hanya sekedar formalitas saja. Semuanya sudah setting, semuanya diatur. Dan sepertinya kesimpulan itu menjadi terbenarkan dengan peristiwa ini. Orang nanti akan berkesimpulan bahwa Pak Jokowi ini gagal dengan keinginan untuk memperpanjang jabatan, gagal dengan keinginan untuk menambah periodisasi menjadi 3 periode. Sekarang kemudian lahir skenario baru, termasuk ini dengan mewariskan anaknya termasuk Prabowo Jokowi. Ada loh skenario itu dulu. Nah, itu. Nah, yang kemudian ini kan semacam muncul satu kolaborasi kepentingan, ya kan? Kubu misalnya Pak Prabowo. Yang menurut saya yang paling ditakutkan oleh kubu Pak Prabowo ini kan kalah lagi, ya, karena sudah berkali-kali kalah. Satu-satunya cara untuk bisa melewati jalan tol pada kemenangan itu adalah mengambil ceruk pemilih Pak Jokowi. Dan untuk memastikan Pak Jokowi bekerja untuk pemenangan dirinya, itu harus mengambil simbol utama, dan simbol utama itu harus anaknya, gitu kan. Sehingga walaupun Pak Jokowi bilang tidak di sana, tapi sudah jelas anaknya di situ, orang tahu bahwa telunjuknya sudah di situ. Jadi ini ada semacam kolaborasi. Satu yang mendapat kecurigaan sedang membangun dinasti politik tidak ilas meninggalkan kekuasaan yang memang padahal warisan reformasi itu kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja agar tidak menyeleweng kalau terlalu panjang. Dengan pihak yang takut kalah lagi, makanya butuh campur tangan kekuasaan, dan yang paling punya otoritas tertinggi di Republik itu yaitu Presiden, dan inilah hasilnya. Ya, jadi saya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di MK hari ini adalah satu operasi politik yang menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk jalan masuk, gitu. Dan ini sempurnalah. Kebetulan ketua MK-nya adalah berhubungan famili langsung dengan pihak-pihak yang terkait punya kepentingan langsung politik. Jadi Anda melihat bahwa ini kerugian bagi MK sendiri sebagai sebuah lembaga tertinggi ya di bidang hukum, tapi juga kerugian bagi Pak Jokowi sendiri sebenarnya, dan juga keluarga dari bola liar yang kemudian berkembang bahwa ini memang untuk meloloskan putranya. Ya, jelas kerugian bagi Mahkamah Konstitusi, karena lihat saja suara publik. Sekarang ini kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi terdegradasi ke titik paling rendah. Bahkan diplesetkan sebagai mahkamah keluarga, diplesetkan sebagai mahkamah kardus. Nggak ada dalam peristiwa sebelumnya keputusan MK terjadi seperti ini, kekecewaan Biasanya publik. mahkamah kalkulator ya. Iya, mahkamah kalkulator itu dalam sengketa pilkada. Tapi ini terjadi. Nah, karena menurut saya, terlalu mudah dibaca itu soalnya. Iya, jadi ini persis seperti apa yang berkembang selama ini di luar kan. Bahwa MK akan menolak menolak 30%, 35 tahun macam-macam, tapi akan menambah perasa ini gitu ya. Dan komposisinya 54. Dan semua asumsi itu kejadian juga hari ini gitu loh. Dan kita lihat ya, dissenting opinionnya Saldi Isra kan semacam membongkar satu hal yang tidak wajar atau ketika kita tidak bilangnya ada kebusukan bilang kita kalimat halusnya satu hal yang tidak wajar, tiba-tiba berubah. Putusan nomor 29 open legal policy diterima, ya. Putusan 50 sama juga, putusan 51 sama. Tapi ketika putusan nomor 90 open legal policy-nya hilang seketika. Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator langsung positif legislator. Sementara ya menurut saya boleh Mahkamah Konstitusi ke positif legislator dari negatif legislator ketika pertama adalah ada keadilan dan kepentingan masyarakat yang memang dibutuhkan untuk itu, ya, kemanfaatannya buat masyarakat. Yang kedua adalah ada situasi yang mendesak, ya kan, memang harus ada aturan itu, harus ada norma baru itu, karena kalau tidak dia akan mengganggu, menyebabkan kekacauan hukum di tengah masyarakat. Nah, dua hal itu tidak ada. Jadi ini memang betul-betul aneh, mudah untuk disimpulkan. Ini seperti satu permainan yang menurut saya sudah skenario gitu. Ya, sudah menjadi by design, dan menurut saya sih
saudaranya ini agak tidak bersabar gitu dengan kepentingan politiknya. Oke, kita break dulu ya Bang Rey. Nanti setelah ini apakah Anda juga melihat bahwa memang ini sudah pasti karpet merah untuk Gibran, tapi kan juga ada kemungkinan juga bahwa ini tidak mungkin, bisa juga ada, kita juga tidak bisa kemudian menghilangkan pandangan bahwa bisa jadi kemudian ini tidak untuk Gibran, bisa jadi kemudian Gibran tidak maju. Tapi Anda melihat itu sejauh mana implikasinya secara politik dan peta politik yang sedang bergulir saat ini, karena setelah putusan tadi kita lihat beberapa elit Partai Gerindra langsung berkumpul di Kertanegara. Ini cukup menarik untuk kita elaborasi lebih jauh. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Talk Politics. Diambil sejalan dengan amanat konstitusi itu sendiri. Kalau seandainya Pak, isu tentang Gibran beneran nanti mencalonkan jadi cawapres, seperti apa tanggapannya PDIP? Ini sebenarnya bukan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. Konstitusi termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku bagi seluruh warga bangsa yang tentu saja oleh undang-undang yang menjadi kewenangan DPR bersama pemerintah telah menetapkan syarat-syarat untuk capres dan cawapres. Dan hari ini syarat-syarat tersebut ditambahkan suatu materi muatan yang baru, sehingga inilah yang kemudian menimbulkan suatu kontroversi. Karena itulah pedoman yang harus diambil oleh KPU penyelenggara pemilu adalah didasarkan kepada PKPU sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi ini diambil. Sekali lagi, ini bukan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, tapi penting sekali suatu fondamen di dalam kepatuhan terhadap konstitusi yang seharusnya kita pegang dengan seluruh-seluruhnya. Mas, ada info bahwa Mas Gibran juga akan dipanggil oleh DPP PDIP dan Mas Hasto udah menghubungi Mas Gibran terkait ini tuh bakalan mengobrolkan apa sih Mas? Apakah terkait putusan MK apa seperti apa nih Mas Gibran? Ya ini kan ada atau tidak ada keputusan Mahkamah Konstitusi kan kami selalu menjalin komunikasi. Mbak Puan sering bertemu dengan Mas Gibran, bahkan terakhir juga bertemu dengan Mas Kaisang, sehingga saya ada video tentang perjuangan yang bagus, saya kirim kemudian ke Mas Gibran, dan saya komunikasi. Mas Gibran hari Rabu, sekiranya ada di Jakarta, kita ngobrol-ngobrol di kantor partai, biar kita bisa tukar pikiran ya terkait dengan berbagai aspek. Jadi itu spesifik terkait cawapresnya Mas Gibran? Ya bisa terkait juga dengan makanan yang di Solo, ada kuliner baru, terus kemudian industri kreatif ya banyak hal yang kita bicarakan, termasuk bagaimana di Solo ini kan kantor partai sudah dibangun sampai di tingkat PAC, progresnya. Iya, tadi pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto di Media Center TPN Ganjar Presiden ya, menanggapi soal putusan MK hari ini yang kemudian ini bukan soal capres-cawapresnya siapa, tapi ini ada soal konstitusi dan juga menyinggung soal nama Mas Gibran tadi juga dalam pernyataannya kepada media. Saya ke Bang Rey Rangkuti, meskipun sejak awal semua mata menuju ke arah Mas Gibran sebetulnya dari heboh putusan MK ini. Tapi apakah Anda melihat memang peluang itu memang arahnya secara politik memang ke arah sana ya Bang Rey Rangkuti? Besar sekali kemungkinan itu sulit untuk ditampik meskipun kita tahu tadi Mas Gibran sendiri menyatakan tidak mengikuti, tidak tahu dan lain sebagainya. Iya, ada tiga lah ya ininya kan cara lihatnya. Pertama secara konstitusional tercukupi kan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Artinya hambatan konstitusionalnya sudah nggak ada. Mahkamah Konstitusi sudah membolehkan seseorang yang pernah menjabat kepala daerah untuk dicalonkan sebagai calon tanpa ada kriteria, mau setahun, mau sehari, 2 hari, kira-kira begitulah. Ya, meskipun mungkin faktanya nggak akan ada sehari 2 hari ya, tapi itu tanpa kriteria sama sekali. Orang itu sukses, orang itu pernah dijatuhkan atau tidak penting. Dia masih boleh ikut dalam calon presiden dan wakil presiden kira-kira. Nah, itu artinya udah dibuka oleh MK kan. Nah, yang kedua nanti tinggal ininya sebetulnya hambatan berikutnya tuh soal apakah putusan ini segera dieksekusi oleh KPU atau tidak. Nah, cuma kan kita dengar tadi kan sebelumnya KPU udah konferensi pers mengatakan akan segera. Akan patuh. Itu sikap yang sebenarnya juga agak aneh juga. Kenapa aneh? Karena ada 2 putusan MA sebelumnya yang mewajibkan KPU untuk melakukan revisi PKPU, sampai sekarang mereka enggak revisi. Tapi kenapa terhadap putusan PKPU Mahkamah Konstitusi ini seperti siap
Kita Langsung laksanakan gitu ya. merespon dengan cepat ya. Cepat gitu. Bahkan mereka mengatakan nggak perlu lagi konsultasi ke Komisi 2 gitu ya. Nah itu hambatannya. Dan hambatan ini nanti saya hubungkan dengan faktor ketiga politik gitu ya. Tapi nanti kita bicarakan. Nah yang keduanya hambatan politiknya tentu saja. Saya kira hambatan politiknya sekarang justru membuat Gibran ini agak kesulitan. Pertama tentu saja yang saya sebutkan tadi belum tentu itu PKPU disetujui oleh anggota DPR kan. Itu. Nah yang kedua adalah soal saya kira dengan situasi seperti sekarang ini Golkar sedang naik daun nih, naik posisi nih gitu. Karena dia tahu tentu PDI kecewa dengan situasi ini mungkin ya ditambah dengan Nasdem udah jauh dah. Jadi akan ada blok politik baru mungkin gitu yang boleh jadi dikomandoi oleh PDI yang itu bisa terdiri dari 5 partai yaitu PDI, Nasdem, PKB, PKS dan P3 gitu. Dan hitungan saya 314 kursi di DPR milik mereka tuh. Jadi itu mayoritas kan artinya itu. Nah, jadi melihat situasi itu Golkar akan mengatakan Pak Jokowi itu sangat tergantung kepada dirinya sekarang. Bukan sebaliknya itu kan. Artinya kalau 314 kursi ini menolak kemungkinan terjadi revisi itu gitu. Ya itu artinya kan Pak Golkar yang harus melobinya dan seterusnya itu. Jadi justru karena itulah kemudian menurut saya dalam situasi kayak begitu Golkar bisa tawar-menawar lagi. Loh saya harus jadi wakil presiden dong. Kalau enggak ya saya pindah. Kalau Golkar pindah tinggal 3 partai politik yang boleh disebut mendukung Pak Jokowi dan itu riskan untuk setengah lebih tahun masa jabatan presiden ke depan gitu. Nah, yang ketiga tentu saja adalah 3 hal. Kepatutan, etika dan strategisnya gitu. Saya kira kalau soal etika ada 2 di sini yang perlu dipertimbangkan oleh saudara Gibran. Pertama adalah bahwa ia masih kader partai politik yang lain kan. Yang kedua, orang sensitif sekarang dan mempersoalkan dengan sangat luas bahwa ia adalah seorang anak presiden yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh Gibran. Nah yang kedua adalah soal kepatutan. Ini juga penting. Kepatutan apa? Iya, coba Anda ukur diri sendiri. Memang layak enggak untuk pada posisi itu? Kalau misalnya adalah pengalaman, kan ada puluhan ya kepala daerah di Indonesia itu yang pengalamannya, prestasinya. Bahkan mungkin lebih banyak, lebih panjang. Lebih panjang dari itu semua, tetapi karena mereka nggak punya satu hal, apa itu? Anak presiden yang sedang menjabat. Maka mereka nggak pernah dilirik sebagai calon kepala daerah. Sebut saja, nggak usah jauh-jauh misalnya, Bima Arya Sugiarto, wali kota Bogor. Iya kan? Muda, sudah 2 kali wali kota gitu ya. Punya partai pula, bahkan partai di dalam koalisinya Pak Prabowo dalam hal ini adalah Pak Prabowo, PAN kan gitu ya, partainya gitu. Kenapa itu misalnya tidak dilirik? Ya karena dia bukan anak presiden gitu loh. Kalau cuma sekedar prestasi, kemampuan emosional dan Bima itu sudah ditempa dengan menghadapi banyak sekali persoalan yang mungkin Gibran belum pernah alami. Dia belum pernah mengalami orang demonstrasi besar-besaran misalnya ya. Dia belum pernah mengalami orang nolak keputusan gitu. Atau orang bandel yang tiba-tiba udah keputusan datang lagi macam-macam. Dia belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Atau perang istilahnya itu ya, debat lah di DPRD dan sebagainya. Saya kira Gibran belum pernah mengalami situasi yang seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya pengalaman Anda coba ukur seperti apa pengalamanmu, apalagi baru 3 tahun menjabat sebagai wali kota gitu ya. Nah, itu yang saya sebut tadi soal kepantasan gitu. Padahal ada puluhan ya gubernur mungkin, apalagi ditambah dengan wali kota bupati yang pengalamannya, ya kemampuannya, ya kematangannya jauh lebih besar lah dibandingkan dengan Gibran gitu. Nah, dengan 3 pertimbangan ini saya mengatakan rasa-rasanya betul kalau putusan ini saja ini karpet merah, tapi situasi menurut saya belum tentu tidak terlalu mendukung lagi kepada Gibran. Ini kalau terjadi belum tentu bisa menambah suara. Jadi Anda sepakat tadi yang dikatakan Bang Yusuf bahwa ini justru merugikan bagi keluarga Pak Jokowi juga bagi Gibran sendiri? Kalau mereka tidak hati-hati, kalau mereka tetap ngotot dengan pola yang seperti sekarang, masalahnya bukan hanya ke Gibran, tapi tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi. Kalau tingkat kepercayaan dari publik kepada Pak Jokowi berkurang, sementara partai-partai politik menjaga diri dari dia, itu artinya situasi politik sedang tidak
bagus-bagusnya bagi Pak Jokowi. Dan hari ini kita tahu lebih dari 200 orang yang terdiri dari intelektual, akademisi, ya kan, budayawan, ya, aktivis, macam-macam berkumpul menyatakan bahwa mereka tidak happy dengan cara berpolitik yang seperti saat ini. Bahkan mereka sampai menyebut kita mulai ke titik nol reformasi kembali gitu. Dan itu artinya civil society-nya juga, bahkan civil society-nya yang dikenal selama ini mendukung Pak Jokowi mulai Berbalik bertindak arah. keras gitu ya. Nah, saya kira kalau blok politik itu terbentuk seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mudah bagi Pak Jokowi mengelola kekuasaannya dalam 10 bulan ke depan ini gitu. Jadi Anda mengatakan tidak serta-merta dengan menarik Gibran misalnya Prabowo itu justru menguntungkan secara elektoral. Itu satu hal, bukan saja menguntungkan secara elektoral, tapi posisi Pak Jokowi juga riskan dengan situasi yang kita gambarkan. Bang Yusuf, kita mendengar juga beberapa pernyataan dari rekan-rekan koalisi pendukung Pak Ganjar ya, kerjasama bahwa tetap fokus pemenangan Pak Ganjar dan tidak terlalu terpengaruh dengan isu ini. Nah, bagaimana sebetulnya suasana di internal ketika ada putusan ini yang kemudian dikaitkan dengan Mas Gibran? Apakah ini menjadi lebih berat dalam menghadapi medan pertempuran atau justru sebaliknya sebenarnya, Mas? Ya kita sih santai saja dengan situasi ini. Kan kalau kita lihat sentimen negatifnya bukan ke Ganjar kan. Justru menurut saya Ganjar harus lebih fokus lagi untuk mengumpulkan energi ya, menyasar semua kalangan untuk memastikan bahwa dialah pemimpin ke depan yang bisa menggantikan Pak Jokowi yang kinerjanya akan dijamin lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, akselerasi pembangunan betul-betul bisa menciptakan lapangan kerja dan modernisasi Indonesia. Jadi tidak ada masalah soal ini. Justru makanya yang kita sayangkan adalah kita ini kan banyak pendukung Pak Jokowi kan. Sayang saja Pak Jokowi seperti sedang peristiwa ini ya, seperti sedang merusak citra Pak Jokowi sendiri ya. Padahal itu penting legasi itu yang harus dia wariskan. Menurut saya sih Pak Jokowi tidak bisa terlalu percaya diri dengan karena politik itu kan dinamis. Oke lah approval ratingnya tinggi 80%. Tapi itu kan kepuasan atas kinerjanya. Belum ada hal-hal yang dianggap di luar kebatasan, melanggar etika. Tapi pasca ini kita belum tahu ya. Apalagi kan menggema ini pengkhianatan kan. Saya memaklumi suara publik yang menuduh itu karena ya Pak Jokowi kurang apa lagi hal yang diberikan oleh PDIP. Diangkat dari Solo 2 periode, diangkat lagi kemudian diangkat lagi untuk memimpin Jakarta, lalu memimpin Indonesia 2 periode. Lalu kemudian lompat hanya karena misalnya menginginkan putranya untuk calon presiden ya, kalau itu terbukti ya, itu akan menjadi mendelegitimasi Pak Jokowi. Jadi jadinya adalah rakyat berharap Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan, jadinya terdegradasi menjadi seorang ayah biasa saja, ya kan, yang terlalu karena mencintai anaknya sehingga melanggar segala macam kepatutan yang tidak khawatir Bang Yusuf bahwa ini bisa menggerus ceruk pemilihnya Pak Jokowi yang besar juga ke Pak Ganjar, tapi karena kalau misalnya nanti Mas Gibran yang maju, ini bisa membahayakan sebetulnya bagi pemilih-pemilih yang kemudian selama ini juga menjadi terafiliasi dengan Pak Ganjar Pranowo. Seperti saya katakan tadi, peristiwa ini sentimen negatifnya bukan ke Pak Ganjar. Bisa jadi justru publik merasa bahwa, oh ini kasihan Pak Ganjar nih, sudah dikepung partai yang banyak, ditambah anaknya presiden, otomatis presidennya juga di sana dong, ya kan? Berarti Ganjar harus kita bela ini. Jadi ya sentimen negatif itu saya bilang bukan ke Ganjar. Ke siapa sentimen negatif itu ya kita lihat, kita ikuti saja perkembangan. Nah 1-2 hari ke depan akan sangat menentukan untuk kita menyimpulkan lebih valid soal skenario apa sesungguhnya di balik keputusan MK hari ini. Ya, kalau misalnya Gibran ternyata diumumkan jadi cawapres seseorang ya, dan ya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini permainan kayak seperti film India, mudah dibaca ujungnya. Gitu. Jadi nggak canggih. Gitu apalagi minggu-minggu ini kan sudah masuk ke pendaftaran ya capres, cawapres ya tanggal 19 nanti. 3-4 hari ke depan. Oke, kita break dulu. Nah setelah ini Bang Rey, Anda melihat situasi politik akan seperti apa? Kabarnya kemudian Mas Gibran akan dipanggil oleh Sekjen Hasto. Apakah kemudian juga kalau ini benar-benar menjadi cawapres Pak Prabowo itu juga akan berpengaruh terhadap pemilihan cawapres Pak Ganjar atau seperti apa Anda membaca? Kita break dulu, kami segera kembali sesaat lagi.
Saya masih bersama dengan Bang Yusuf Lakaseng dan juga Bang Ray Rangkuti. Segmen terakhir, tadi kita sudah banyak diskusi banyak ya Bang Ray dan juga Bang Yusuf, dari mulai kemudian bagaimana proses secara substansi hukum dan juga ada implikasi secara politiknya. Nah Bang Ray, kalau kemudian hari-hari ke depan kita lihat akan ada banyak mungkin situasi politik yang berubah kalau kemudian Gibran memang benar menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Ini berdampak bagi kandidat yang lain seperti apa? Terutama bagi Pak Ganjar yang kita tahu bahwa ini sebenarnya satu partai dengan Mas Gibran sendiri. Tadi saya nggak setuju dengan apa yang disebutkan oleh Bung Yusuf Lakaseng ya. Ini justru kalau dengan cerdas ditangkap oleh Ganjar, justru bisa nguntungin dirinya gitu. Pertama ada dua sebab tuh. Dia dengan ini terbebas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Iya. Gitu kira-kira ya. Dan kenapa itu penting supaya Ganjarnya muncul. Dan setidaknya menurut saya dalam 3 bulan ini sebetulnya udah mulai kan. Ganjar jalan sendiri tanpa bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak dianggap mirip, hanya sekedar mirip gitu ya. Pak Jokowi lebih banyak bersama dengan Pak Prabowo saat itu. Kenyataannya Ganjar bisa dapat 1-2% kan kenaikannya gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua, bacaan saya begini, segala hal yang berkaitan dengan hal positif yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu implikasinya ke Pak Jokowi gitu loh, nggak ngepek itu ke Ganjarnya gitu. Ya kan? Jadi itu hanya diambil oleh Pak Jokowi sendiri. Sebaliknya kalau hal-hal yang negatif yang terjadi dengan Pak Jokowi sebelum ini itu ngepeknya ke Ganjar, ngepeknya ke PDI Perjuangan gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, justru dengan situasi ini itu artinya segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan negatif di mata masyarakat nggak lagi bisa dikaitkan dengan pencalonannya Ganjar gitu ya, atau dengan PDI Perjuangan dan seterusnya. Di situ keuntungannya. Nah ada yang ketiga tuh kan situasi ini menggambarkan seolah-olah Ganjar itu diprank oleh Pak Jokowi kan, gitu ya, seolah kan udah sebelum dideklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, yang terbaca oleh kita selama ini adalah Pak Jokowi justru yang seolah men-endorse ya bagaimana caranya supaya Ganjar ini bisa dijadikan sebagai calon presidennya PDI Perjuangan gitu. Nah, jadi setelah sebegini malah seperti ditinggalkan kan. Itu seperti di-prank ya. Terakhir yang di-prank itu kan waktu pidato beliau di Rakernas PDI ya kan. Setelah dilantik langsung kerja, ini ada calon presiden kita ya kan, dan sebagainya itu. Jadi itu justru mungkin ya menambah efek positif kepada Ganjar, karena pemilih kita kan umumnya kalau ada orang yang terlihat terlalu dizalimi itu empatinya malah makin kuat gitu kan. Nah yang keempat adalah soal diksi yang disebut tadi oleh Bung Lakaseng itu adalah soal pengkhianatan itu. Dan saya kira benar, hampir mungkin sulit diterima orang lah ya kan. Anda dibesarkan 10 tahun wali kota, 4 tahun jadi gubernur, 2 tahun 10 tahun, sekarang setidaknya 9 tahun ya. Jadi presiden, nggak cukup tuh. Anda minta anakmu supaya jadi wali kota, dikasih. Menantumu jadi wali kota, dikasih gitu loh. Tiba-tiba balasannya tidak ada salam, tidak ada kalam, seperti hilang begitu saja gitu. Itu kan mungkin ya bagi orang yang sedikit lebih objektif bisa memahami perasaan duka yang dialami oleh PDI Perjuangan dalam soal ini gitu. Dan lebih uniknya Anda mendukung orang yang justru Anda lawan 2 kali dalam pemilu gitu loh. Jadi orang yang bersusah payah selama ini mendukung Anda di dalam pemilu, mengeluarkan materi, keringat, rela dibully, kira-kira gitu, habis-habisan gitu. Tiba-tiba Anda tinggalkan justru untuk mendukung orang yang pernah Anda lawan 2 kali, yang memposisikan Anda seperti tanda kutip ya, orang yang pesakitan gitu kira-kira. Dituduh inilah, dituduh itulah, macam-macam dan seterusnya. Itu kan nggak masuk akal kita gitu. Itu semua menggambarkan kepada kita betapa hasrat politik, ya kan, nafsu politik itu benar-benar menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamkan orang kepada kita sendiri gitu. Dan menurut saya justru effortnya kepada Pak Jokowi itu tadi tidak elok gitu. Nah oleh karena itulah boleh jadi situasi ini kalau mungkin dikapitalisasi secara politik oleh Ganjar itu cukup menguntungkan dia. Saat yang bersamaan itu menimbulkan efek negatif kepada Prabowo kalau ia mengangkat
Kaisang sebagai calon wakil presidennya, mungkin akan diolah dengan menyebut ini anak muda berprestasi, ya kan, ini potensi anak muda maju dan seterusnya itu, tetapi itu kan tetap ada sesuatu yang menjadi beban di dalam dirinya, bahwa dia produk dari apa yang disebut dengan dinasti itu. Artinya mungkin akan ada nanti orang yang mengatakan kita harus menolak, ya, anak muda harus menolak dinasti politik misalnya begitu, dan seterusnya itu gitu. Nah, oleh karena itu ya ini soal lagi-lagi ya game lah ya, permainan ya, bagaimana kedua belah pihak ini memanfaatkan peluang-peluangnya dan menghindari tentu saja jebakan-jebakannya gitu. Ya. Bang Yusuf, yang juga kami banyak juga yang berpandangan bahwa kalau benar nanti Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, itu juga mengubah perhitungan kalkulasi soal cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tadi Bu Mega juga sempat menyampaikan lagi, menyinggung lagi pada publik, cawapres ini belum bisa diumumkan. Benarkah demikian Bang Yusuf, bahwa memang apa yang terjadi di kubu sebelah itu akan mempengaruhi hitung-hitungan yang terjadi di kubunya Pak Ganjar Pranowo? Ya pasti sangat merubah peta. Ini kan seperti orang dalam rumah saya terus tiba-tiba lari dia dan gabung dengan kompetitor kan. Pasti hitung-hitungannya jadi berbeda. Apalagi misalnya Gibran sama-sama dari Jawa Tengah, wali kota Solo. Tentunya kalau jadi cawapresnya Pak Prabowo, dia akan mengambil ceruk pemilih di maksimal mungkin di Jawa Tengah untuk memenangkan mereka. Saya kira akan jadi perhitungan. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa kita tunggu situasi ini ya, dinamikanya sampai kapan, sampai 1-2 hari ke depan, 3 hari menjelang pendaftaran. Apakah betul Pak Prabowo akan mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presidennya, dan sepertinya akan begitu skenarionya karena tidak mungkin sampai merusak MK sedalam ini kalau bukan untuk itu. Apakah mungkin Ganjar Pranowo mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden? Saya kira itu tidak mungkin ya. Satu ceruk pemilih, sama-sama Jawa Tengah ya. Sama-sama PDIP. Jadi dari hitung-hitungan politik itu tidak menguntungkan sama sekali dan tidak menambah konstituen ya, tidak menambah elektabilitas, tidak memberi insentif untuk kemenangan Ganjar. Ya. Saya kira bagi PDIP kan Ganjar ini adalah kader baru yang sedang diuji, diberi tugas sebagai wali kota Solo. Jadi dia harus berproses di situ dulu. Gibran ya. Jadi dia harus berproses dulu di tugas itu 2 periode misalnya, atau paling tidak habis 1 periode naik ke gubernur Jawa Tengah. Itu menurut saya satu proses kaderisasi yang akan membuat dia terbentuk secara natural kapasitas dan kemampuannya sehingga lahir menjadi pemimpin yang mumpuni. Kalau nafsu bisa mengalahkan objektivitas pemikiran, rasionalitas juga ya. Itulah makanya kekuasaan itu kan menggoda. Siapa yang bisa mengelola godaan itu dia akan lulus. Kita lihat Pak Jokowi apakah dia lulus dari godaan kekuasaan itu untuk mewariskan dinasti atau melanjutkan kepada orang jauh lebih kompeten gitu. Kita tunggu dinamikanya seminggu ini dan minggu depan karena sudah masuk ke dalam batas masuk ke usia, masuk ke pendaftaran Capres-Cawapres. Terima kasih banyak pandangannya Bang Ray Rangkuti, Bang Yusuf Lakaseng, terima kasih banyak membahas isu yang tengah menjadi sorotan utama serepublik ini ya. Demikian Talk Politik semalam hari ini, saya Renhat Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam. Malam. Terima kasih.